Jadi kalau kalian beli di Tokopedia minimal 500.000 aja udah bisa kalian ubah menjadi cicilan 0% tanpa bunga, tanpa biaya lain-lain. Halo, selamat datang kembali di channel Babak Tutorial. Oke, di video kali ini kita lanjut ngobrol santai terkait kartu kredit. Ya, ini adalah series ngobrol santai terkait kartu kredit yang banyak banget ditanyain para subscriber, dan tentunya saya pilih-pilih nih pertanyaannya yang kira-kira banyak orang yang bingung atau banyak orang yang nggak tahu. Nah, saya ambil pertanyaannya dan saya bahas di sini. Sekalian ngobrol-ngobrol daripada nggak ngapa-ngapain. Oke, langsung aja kita mulai seperti biasa. Saya akan bacakan satu persatu pertanyaan dari para subscribers. Yang pertama, ini ada dari Kak No Player. Nah, Kak No Player tuh kayak gini. Bang, misalnya kita kredit HP pakai kartu kredit, terus nanti kita bayar cicilannya ke bank atau ke counter yang beli HP. Oke, jadi kalau kita beli HP pakai kartu kredit, nah ini bayarnya nanti bukan ke counternya, tapi langsung ke pihak bank. Dengan catatan nih ya, kalian belinya bukan di counter-counter pinggir jalan yang kecil-kecil gitu, tapi kalian harus beli di counter yang gede. Contoh di Samsung, di iBox, di Erafone, di Xiaomi, di counter-counter besar. Nah, mereka itu punya namanya kerjasama dengan pihak bank yang nantinya kalau beli HP pakai kartu kredit Tokopedia Card seperti ini, kalian bisa cicil maksimal sampai 2 tahun tanpa bunga. Nah, nanti tagihan dari cicilan kalian akan dikirim ke email kalian setiap bulan dan kalian bayarnya ke pihak bank kayak gitu. Jadi seperti itu Kak No Player. Oke, sudah jelas. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua dari Kak Prototype. Nah, ini nanya gini Kak Prototype nih. Kalau ada cicilan di Tokopedia Card, terus kita ngajuin loan on pun APPS atau applications, itu pembayarannya cicilannya digabung atau gimana? Tolong dong kalau yang ada yang tahu. Jadi gini, untuk pembayaran cicilan itu pasti digabung, karena kalau kita punya kartu kredit, apalagi kartu kredit Tokopedia Card, seperti teman-teman ketahui tanggal cetaknya kan tanggal 15. Jadi kalau kakak prototype itu punya cicilan di Tokopedia, terus punya cicilan di loan on phone. Nah, dua cicilan ini nanti akan ditagihkan bersamaan pada tanggal 15. Cuma nanti di lembar tagihan akan dipisah-pisah atau dibedakan tagihan cicilan Tokopedia dan tagihan cicilan loan on phone. Seperti itu. Oke, sudah cukup jelas Kak Prototype. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini dari Kak Rizky. Kak Rizky nanya gini. Pak, saya mau nanya. Misal nih ya, kartu kredit saya hilang. Udah dinonaktifkan. Apakah tetap kena biaya tahunan? Minimal belanja 3 kali per bulan dan biaya tahunannya berapa? Oke, jadi kalau kartu kreditnya hilang dan udah dinonaktifkan, itu tidak akan kena biaya tahunan. Cuma saya mau ingetin ke Kak Rizky, kalau memang mau tutup kartu kreditnya, pastikan nonaktifkannya itu bukan sementara ya, tapi permanen atau tutup permanen. Jadi kalau biar yakin, saran saya mending telepon aja call center Bank BRI, sampaikan kalau mau tutup permanen kartu kredit Bank BRI-nya atau Tokopedia Card. Cuma kalau mau tutup permanen, semua tagihan yang ada harus dilunasin dulu baru bisa ditutup. Kayak gitu. Oke. Itu pertanyaan ketiga. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat ini dari Kak Mali. Nah, Kak Mali itu kayak gini. Pak, kalau limit semakin gede, apakah annual fee-nya juga semakin gede? Jawabannya tidak. Jadi limit itu nggak akan mempengaruhi annual fee. Kartu kredit apapun semakin besar limitmu, ya annual fee-nya tetap sama. Nah, kalau kartu kredit Tokopedia Card, karena ini punya fitur atau punya fasilitas gratis biaya tahunan setahun, minimal 3 kali transaksi, ya berapapun limitmu, kalau kamu 3 kali sebulan transaksi ya kamu nggak akan kena biaya tahunan kayak gitu. Oke, udah jelas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Kak Naomi. Nah, ini pertanyaannya cukup panjang nih, jadi kita harus bacanya pelan-pelan biar paham.
Jadi Kak Nomi nanya gini, halo Pak, mau cerita pengalaman dan kebingungan saya sedikit tentang Tokopedia Card. Bulan Agustus Tokopedia Card saya sudah saya terima dan langsung saya gunakan untuk belanja di offline store dengan nominal 1,4 juta. Lalu saya tunggu 3 hari tidak muncul pilihan untuk ubah transaksi tersebut menjadi cicilan. Lalu saya membaca regulasi ubah cicilan Tokopedia Card tentang transaksi yang bisa diubah ke cicilan. Ternyata minimal 3 juta. Tapi kemudian saya cek bandingkan dengan beli barang di Tokopedia langsung seharga 500.000 dan pilihan pembayarannya ternyata bisa dicicil 0%. Apakah memang belanja minimal 3 juta baru bisa diubah ke cicilan itu hanya untuk offline? Sedangkan online di Tokopedia hanya minimum 500.000. Mohon jawab, terima kasih. Oke, ini pertanyaan umum dan pertanyaan bagus banget dari Kak Naomi. Jadi gini, kalau kamu punya kartu kredit Tokopedia Card, fitur cicilan 0% itu dibagi menjadi 3 sebenarnya. 3 maksudnya gimana? Nih, kita jelasin. Yang pertama adalah cicilan di Tokopedia. Jadi kalau kalian beli di Tokopedia, minimal 500.000 aja udah bisa kalian ubah menjadi cicilan 0% tanpa bunga, tanpa biaya lain-lain. Cuma maksimum tenornya hanya 1 tahun atau 12 bulan. Itu cicilan yang pertama. Nah, yang kedua, kalian transaksi di toko-toko lain, entah toko Shopee, Blibli, Lazada, atau toko offline, atau di mall, atau di restoran. Itu bisa kalian ubah menjadi cicilan, cuma minimal transaksinya 3 juta. Nah, berikutnya ada juga nih, diubah cicilan nggak sampai 3 juta udah bisa. Kalau kalian beli ke toko-toko yang udah kerjasama dengan pihak bank, biasanya toko HP kayak iPhone, terus kayak Samsung, kayak Erafone, mereka kerjasama dengan pihak bank. Jadi kalau kamu transaksi 2 juta atau 1,5 juta, itu udah bisa diubah menjadi cicilan, cuma mungkin tenornya pendek kayak gitu. Tapi kalau pengalaman dari Kak Naomi ini, saya mau luruskan. Jadi kalau emang Kak Naomi ini belanjanya di Tokopedia, memang betul 500.000 udah bisa diubah jadi cicilan. Nah, kalau transaksinya selain di Tokopedia, di Shopee, Lazada, itu minimal 3 juta baru bisa diubah jadi cicilan. Kalau transaksinya offline, itu juga minimal 3 juta baru bisa diubah jadi cicilan kayak gitu. Oke? Sudah jelas Kak Naomi? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi gini, pertanyaan berikutnya dari Kak Ana. Kak Ana nanya gini, untuk cicilan 0% ada minimum paymentnya nggak Min? Kan kita juga ada transaksi lain selain cicilan. Kalau ada, tolong jelasin dong konsekuensi dari minimum payment cicilan 0%. Terima kasih. Minimum payment selalu ada, cuma nominalnya berapa harus dilihat di lembar tagihan kartu kredit kalian atau di aplikasi BRI Kredit Card Mobile. Jadi walaupun kalian punya cicilan 0%, emang masih ada pilihan bayarnya di minimum payment. Cuma yang mau saya ingetin, minimum payment itu ada konsekuensinya atau ada efek negatifnya. Efek negatif yang pertama, nanti kamu susah naik limit. Jadi kalau ngajuin limit itu susah karena kamu bayarnya minimum payment terus. Nah, yang kedua, itu terkait dengan skor kredit. Nah, takutnya nih ya, kalau kamu sering bayar minimum payment, skor kreditmu jadi jelek. Kalau jadi jelek nanti kamu susah untuk ngajuin pinjaman di bank lain untuk keperluan mungkin beli motor, beli mobil, beli rumah kayak gitu. Susah, ataupun ngajuin untuk kartu kredit yang lain itu juga susah. Jadi usahakan nih ya, kalau pakai kartu kredit tuh bayarnya full payment terus. Jadi pembayaran penuh biar nilai skor kreditmu bagus, kamu naik limitnya juga lancar seperti itu. Oke, nah yang terakhir pertanyaan yang ketujuh ini dari Kak Den Bagus. Kak Bagus ya, Kak Bagus nanya gini, saya sudah pengajuan dan ACC dan sudah seminggu ini kartu dikirim ulang, padahal alamat dan nomor telepon sudah benar. Oke, jadi kalau masalah pengiriman seperti ini saya juga punya pengalaman. Kebetulan bukan kartu kredit Tokopedia Card, tapi kartu kredit Next Card saat itu. Jadi udah dikirim seminggu nggak nyampe-nyampe. Usut ternyata alamatnya salah. Ya salahnya nggak banyak sih, sedikit, cuma dari pihak kurir nggak mau ngirim ke alamat selain alamat yang tertera di kartu kredit tersebut. Nah, singkat cerita, cara yang saya lakuin, saya telepon call center Bank BRI, saya sampaikan bahwa kartu kredit saya udah dikirim nggak nyampe-nyampe. Lalu dicek lah alamatnya dan saya minta diupdate alamatnya yang benar gitu. Setelah itu udah diupdate bener, ya selesailah dibikin laporan dan
Saya saat itu juga minta nomor resi pengiriman kartu kredit, dan dari pihak banknya saya dikasih tahu nomor resinya. Cuma masalahnya ketika saya cek di ekspedisinya itu nggak bisa dilacak gitu nomor resinya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ternyata 2 hari kemudian saya dihubungi tuh sama pihak ekspedisi, nyampein bahwa kartu kredit Nextcard saya ada di dia dan saat ini mau dikirim, cuma nggak nemu alamatnya gimana. Nah, saya udah sampein, oh itu alamatnya salah, saya kasih alamat yang benar. Dari pihak ekspedisi pun nggak mau ngasih, dia katanya, oh ini harus saya kembalikan dulu nih ke pihak bank, baru pihak bank merevisi alamatnya, baru saya kirim balik ke alamat yang benar. Nggak bisa lewat WA seperti ini. Ya singkat cerita, ya udahlah, terserah. Akhirnya dikembaliin ke bank, terus dikirim lagi ke saya dengan alamat yang benar. Jadi buat Kak Den Bagus, saran saya segera telepon call center Bank BRI, sampaikan keluhan ini, dan semoga cepat diterima kartu kreditnya. Oke, terima kasih banyak sudah mengunjungi channel Bapak Tutorial, dan semoga kalian sukses selalu.